berlatar pada tahun 1914. Tepatnya pada Perang Dunia Pertama diperlihatkan salah seorang tentara militer bernama Alan Mylan. Sebagaimana diketahui bahwa Perang Dunia Pertama merupakan salah satu perang yang paling merusak dalam sejarah. Sebab hampir 10 juta prajurit tewas akibat pertempuran dalam perang tersebut. Jumlah yang sangat fantastis melampaui jumlah total kematian militer dalam semua perang yang terjadi 100 tahun sebelumnya. Dampak perang itu pun tidak bisa lepas dari ingatan Alan, hingga membuatnya meninggalkan trauma mendalam yang membuat Alan seringkali merasa dalam situasi perang yang mengerikan itu. Alan sendiri mempunyai istri bernama Daphne, yang sangat mencintai dan mau menerima Alan dengan sepenuh hati. Suatu hari pada sebuah pesta dansa, Alan tampak gugup di situasi tempat itu. Tapi Daphne sang istri yang menyadari kondisi suaminya seperti itu, langsung menghampirinya dan berusaha membuatnya agar bisa lebih tenang. Daphne sangat bangga pada suaminya yang dikenal oleh banyak orang, sebab dia menjadi salah satu dari sedikit prajurit yang berhasil selamat dari peperangan besar tersebut. Kemudian setelah pensiun dari militer, Alan pun memutuskan menjadi seorang penulis, di mana tulisan-tulisan Alan itu banyak diminati orang-orang, terutama tulisan yang ada mengandung unsur-unsur komedinya. Dalam pesta tersebut, Alan kemudian diberikan kesempatan untuk membawakan cerita untuk diperdengarkan kepada seluruh tamu undangan. Alan yang diharapkan membawakan cerita lucu, ternyata di luar dugaan dia justru membawakan cerita sindiran terhadap para bangsawan kelas atas yang rela mengorbankan nyawa rakyat biasa untuk kepentingan mereka sendiri. Semua orang yang mendengarkan cerita Alan pun tampak memasang muka canggung, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menanggapi Alan. Sepulangnya dari pesta tersebut, Alan terlihat mulai berbicara sendiri tentang semua hal yang ada dalam medan perang. Alan sepertinya masih terbawa dalam bayang-bayang situasi peperangan saat itu. Namun seketika itu istrinya lalu menegurnya untuk menghentikan tingkah Alan tersebut. Daphne kemudian berkata kepada suaminya bahwa jika kau tidak memikirnya, maka hal itu tidak akan pernah ada. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang menakutkan, maka yang penting carilah sesuatu yang membuatmu bahagia dan terus dijaga. Lalu singkat cerita, Daphne pun akhirnya melahirkan anak pertama mereka. Daphne berteriak sangat keras saat proses melahirkan sambil memanggil Alan suaminya untuk datang. Tak lama kemudian keluarlah seorang bidan yang memperlihatkan bayi laki-laki putra pertama Alan dan Daphne. Alan selanjutnya merayakan kelahiran bayinya dengan mengumpulkan serta mengumumkannya kepada semua keluarganya. Mereka pun tampak turut bahagia atas kelahiran anak pertama Alan. Itu ditunjukkan dengan akan saling bersulang minuman. Namun Alan tiba-tiba terkejut seperti mendengar suara tembakan ketika tutup botol dibuka, sebab itu mengeluarkan suara cukup kencang. Untungnya Ernest yang ada di sebelahnya berhasil mengembalikan fokus pikirannya. Alan kemudian memberitahu Ernest kalau dia berniat untuk pindah ke sebuah pedesaan yang damai dan tenang. Tapi dia meminta tolong Ernest agar tidak memberitahu istrinya terlebih dahulu. Semua lalu bersulang sambil mengucapkan nama Christopher Robin yang merupakan nama anak pertama dari Alan dan Daphne. Suatu hari ketika Alan sedang membaca koran, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayinya. Lalu dengan pelan-pelan Alan mendekati, selanjutnya mengangkat dan membawa bayinya ke kamar, dan di sana dia kemudian meletakkan anaknya di tempat tidur. Sementara Daphne sang istrinya tampak tidak peduli meskipun Alan mencoba berbicara dengannya. Di sini terbukti sepertinya Daphne sangat mengharapkan anak perempuan bukan anak laki-laki. Alasannya adalah jika anaknya laki-laki yang dia miliki, maka kelak ketika besar anaknya akan pergi berperang. Hal itulah yang tidak dia inginkan, terlebih setelah melihat trauma yang dialami suaminya. Selain itu, Daphne juga tidak ingin merasakan keresahan menunggu kepulangan anaknya, seperti saat dia menunggu Alan suaminya pulang dari medan perang. Sambil mencoba menenangkan istrinya, Alan kemudian berkata kalau dirinya sudah ikut berperang untuk mengakhiri perang. Menurut Alan, perang tidak akan pernah terjadi lagi. Semenjak itu, Daphne pun mulai mengesampingkan kekhawatirannya tentang memiliki anak laki-laki. Alan dan Daphne selanjutnya mengangkat seorang pengasuh bernama Olive untuk mengasuh anaknya. Tapi mereka tidak memberitahu Olive tentang nama asli anaknya adalah Christopher Robin, sebab mereka biasa memanggil anaknya dengan nama Billy Moon. Alan dan Daphne pun terkesan dengan Olive yang mau menjadi pengasuh Billy, terlebih alasan utamanya adalah karena Olive berjanji tidak akan menikah. Sejak kehadiran Olive sebagai pengasuh di rumahnya, Alan dan Daphne pun sering pergi meninggalkan Billy bersama Olive, untuk bekerja atau bahkan sekedar mendatangi pesta dan liburan. Pada suatu malam, Alan diundang untuk membawakan drama cerita dalam sebuah pementasan. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Alan membuka pentas drama dengan sebuah sambutan hangatnya.
Namun ketika lampu sorot panggung mulai menyorot dirinya, itu membuat trauma Alan muncul lagi sehingga Alan pun kehilangan fokus dan lupa semua kata-kata yang ingin dia sampaikan. Alan pun bergegas meninggalkan panggung tanpa menyelesaikan sambutannya. Dia kemudian keluar dari gedung teater untuk menenangkan diri. Acara itu pun tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun media menyorot perilaku Alan tersebut dengan membuat berita sindiran kepada Alan. Berita koran itu menyebabkan Alan dan Ernest sedikit berdebat, dan perdebatan mereka pun lalu mengarah ke masalah perang. Alan menilai meskipun perang sudah berakhir, namun masih saja ada yang bertanya-tanya kenapa mereka harus berperang. Dia juga sangat kecewa sebab tidak ada orang yang peduli tentang hal tersebut. Alan kemudian memutuskan akan keluar dari London saat itu juga. Namun ucapan keputusan Alan tersebut masih diartikan oleh istrinya hanya untuk sekedar liburan. Sehingga Ernest pun menjelaskan kepada Daphne bahwa maksud Alan bukan liburan, tapi memang untuk pindah selamanya dari London. Di mana Alan ingin mencari tempat yang lebih tenang, agar dia bisa berpikir dan melakukan sesuatu yang berharga. Alan sudah lelah menjadi penghibur membuat orang-orang tertawa, tapi sekarang dia ingin membuat orang mengerti. Akan tetapi apa yang disampaikan Alan dianggap ide yang buruk dan hal yang konyol. Tapi meskipun demikian, Daphne akhirnya tetap ikut pindah ke pedesaan bersama suami dan anaknya. Sesampai di desa, Alan tampak senang menemukan rumah tempatnya akan tinggal, yang dikelilingi hutan dan terdengar banyak suara burung berkicau serta suasana alam yang sejuk. Sementara Billy yang dalam perjalanan menyusul bersama pengasuhnya, awalnya tampak murung karena dia mengira orang tuanya tidak akan tinggal bersamanya. Tapi ketika mereka telah sampai, Billy pun tersenyum merekah saat melihat ayah dan ibunya telah berada di sana menunggunya, dengan sambutan boneka beruang milik Billy. Hari demi hari pun dilalui Alan bersama keluarganya di rumah baru itu, di mana Billy tampak sedang menikmati permainan bersama Olive pengasuhnya. Sementara sang ayah terlihat sedang memotong kayu untuk membuat sebuah kandang ayam. Alan kelihatannya mulai terbawa oleh suasana kehidupan di desa, sampai-sampai istrinya mulai sadar bahwa Alan semakin hari semakin lebih sering menghabiskan waktunya untuk melakukan hal lain dan bermain bersama Billy daripada melakukan pekerjaannya sebagai penulis. Hari itu Alan lalu masuk ke dalam hutan, dan tanpa dia sadari ternyata Billy putranya mengikutinya dari belakang. Awalnya Alan sempat mau marah dan menolak Billy ikut bersamanya, sebab dia takut ibunya akan mencari dan mengkhawatirkannya. Namun Alan juga tidak mungkin membiarkan anaknya kembali sendirian. Akhirnya dia pun terpaksa mengajak Billy ikut bersamanya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika mendengar suara lebah berdengung. Alan pun tampak panik karena dia merasa akan muncul sesuatu yang sangat berbahaya yang akan dia hadapi. Tapi Billy berkata kepada ayahnya kalau lebah itu binatang baik, mereka tidak akan menggigit jika tidak diganggu. Perkataan Billy yang terdengar lucu itu pun mampu menenangkan Alan, sehingga dia pun memuji anaknya dan berterima kasih kepadanya, kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Setelah berada di rumah, Daphne kemudian memarahi Billy karena dianggap mengganggu pekerjaan ayahnya. Namun Alan membela Billy karena menurutnya ada baiknya juga jika Billy ikut keluar bersamanya. Tapi Daphne tetap tidak setuju dengan pendapat suaminya, karena menurutnya Alan tidak akan bisa mengerjakan pekerjaannya sebagai penulis jika Billy terus mengikutinya. Melihat sikap ibunya begitu kasar kepadanya, Billy pun menangis dan kesal juga kepada ayahnya yang mengatakan kalau di hutan itu ada hewan liar, padahal kenyataannya tidak ada apa-apa. Daphne lalu mengungkapkan kekesalannya kepada Alan karena dia tidak kunjung menulis sesuatu sebagai karyanya selama tinggal di desa. Dia bahkan mendesak suaminya agar segera menulis dan mengajaknya kembali ke London. Tapi Alan menolak kembali ke kota sebab dia sudah merasa nyaman hidup di desa dan berencana akan membuat tulisan tentang cara menghentikan peperangan. Alan berpendapat kalau semua orang harus disadarkan bahwa perang bukanlah solusi untuk sebuah konflik. Mendengar keputusan suaminya seperti itu, maka Daphne pun semakin kesal sehingga dia memutuskan akan kembali ke London, dan akan kembali jika Alan telah menulis sesuatu yang membuatnya senang. Billy dan Olive sang pengasuh pun ikut pergi ke London bersama ibunya, sekalian mengajak Billy liburan ke kebun binatang. Di kebun binatang itu tampak Billy sangat senang melihat berbagai jenis binatang, salah satunya adalah beruang hitam asal Amerika yang bernama Winnie. Billy melihat Winnie sang beruang sangat besar dan mengerikan, sehingga dia pun berharap agar boneka beruangnya yang dia beri nama Edward tidak besar seperti Winnie. Setelah dari kebun binatang, Billy bersama pengasuhnya kembali pulang hanya berdua ke desa, sedangkan Daphne sang ibu memilih tetap tinggal di London. Billy dan Olive yang pulang terlambat berusaha masuk rumah secara diam-diam agar tidak diketahui oleh ayahnya.
Keesokan paginya tampak Billy dan Olive sang pengasuh terlibat keributan disebabkan karena Billy tidak mengizinkan Olive pergi. Hari itu Olive harus pulang selama 3 hari untuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Dia juga telah mendapat izin dari Daphne, akan tetapi tampaknya belum disampaikan kepada Alan. Olive pun pulang ke kampung halamannya menyisakan hanya Billy dan ayahnya di rumah itu. Meskipun sebenarnya dia begitu khawatir dengan membiarkan Billy hanya bersama ayahnya. Namun bagaimanapun kondisi ibunya adalah yang paling penting saat itu, sebab hanya dia satu-satunya keluarganya yang masih dia punya. Ketiadaan Olive di rumah itu kini membuat Alan harus bisa mengurus anaknya sendiri. Alan pun berusaha menjadi ayah yang baik untuk anaknya, seperti membuatkan sarapan bubur dan roti sebagai sarapan untuk Billy. Meskipun makanan itu belum selayaknya enak dilihat. Billy yang mulai merasa bosan lalu memberanikan diri menghampiri ayahnya di ruang kerjanya. Billy kemudian berkata kepada ayahnya bahwa ide ayahnya yang ingin membuat buku tentang cara menghentikan perang adalah ide yang bagus. Alan sang ayah pun merasa senang dan berterima kasih kepada Billy sebab dia adalah satu-satunya orang pertama yang mendukung idenya. Setelah itu Billy menyampaikan permintaannya kalau dia ingin ayahnya menuliskan buku untuk dirinya. Mendengar permintaan anaknya tersebut, tanpa menunggu lama Alan pun bergegas mengajak anaknya pergi jalan-jalan ke hutan. Sesampainya mereka di dalam hutan, lagi-lagi langkah Alan terhenti karena suara lebah. Dia pun kemudian berkata bahwa di mana ada lebah pasti ada madu, dan di mana ada madu pasti ada beruang. Billy pun merasa bingung dengan ucapan ayahnya, sebab setahu dia tidak ada beruang di wilayah itu. Akan tetapi Alan kemudian menunjuk sebuah boneka beruang yang ada di pohon, yang ternyata telah dia siapkan sebelumnya agar Billy bisa bermain peran dengannya. Sepulang bermain dari hutan, Billy dibantu ayahnya lalu membuat sebuah kandang untuk boneka-bonekanya. Selanjutnya hari demi hari mereka berdua lewati dengan menyenangkan, meskipun sebenarnya mereka menyimpan kerinduan kepada Daphne. Pada suatu pagi tampak Alan duduk di samping anaknya sambil menunggunya bangun untuk membacakan sebuah puisi tentang anak yang mencoba mencari ibunya. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Alan bersama Billy juga menghabiskan waktu untuk bermain bola, memanah, dan bermain boneka. Kemudian di hari berikutnya saat mereka sedang berjalan-jalan ke hutan mereka melihat seekor angsa liar. Billy lalu menamai angsa tersebut dengan nama Pooh sebab angsa itu telah mengacukannya yang berada di situ. Di sini juga terlihat sekali hubungan ayah dan anak ini semakin dekat. Mereka sama-sama memiliki imajinasi yang tinggi. Selain itu Billy juga jadi lebih bisa mengatasi tiap kali trauma ayahnya muncul. Sorry, Blue. I think it's about time for summer now. Alan selanjutnya meminta Ernest yang seorang penulis juga sekaligus ilustrator handal untuk datang ke rumahnya memintanya untuk menjadi ilustrator gambar cerita yang akan dia buat. Ernest pun mulai menggambarkan setiap kegiatan yang dilakukan Billy saat bermain di dalam hutan, juga saat bermain bersama boneka-bonekanya. Hal-hal lucu pun juga tak luput terjadi ketika mereka bertiga bersama-sama bermain ke hutan. Salah satunya mereka gagal menerbangkan papan kayu menggunakan balon-balon yang mereka tiup. Hingga tidak terasa mereka pun sudah memiliki banyak gambar yang dibuat Ernest. Billy sendiri tidak menyangka ayahnya bisa membuat buku untuknya sambil bersenang-senang. Karena selama ini ayahnya tidak tampak bahagia ketika membuat tulisan. Buku cerita yang Alan buat kali ini pun bukan hanya sekedar buku, akan tetapi sebuah cerita dunia kecil yang menyenangkan. Alan kemudian mengirimkan istrinya sebuah puisi, dan tak disangka puisi tersebut mampu membuat Daphne kembali kepada mereka. Daphne pun kembali membawakan sebuah boneka sebagai hadiah untuk Billy. Tanpa disangka juga Daphne ternyata telah mengirim puisi buatan suaminya itu kepada penerbit, yang ternyata juga membuat penerbit sangat menyukai puisi karya Alan itu. Sehingga dari penerbit itu Daphne pun mendapatkan banyak uang sebagai nilai royalti dari puisi itu. Selanjutnya Alan dan Ernest meminta persetujuan Billy agar dia dan beruangnya dimasukkan ke dalam buku yang mereka buat. Billy pun cukup senang jika beruangnya ada dalam buku, namun untuk dirinya dia berpikir orang pasti akan mengira dirinya tidak nyata. Ayahnya lalu berkata kalau hal itu akan menjadi sebuah kejutan untuk semua orang. Orang-orang nantinya akan tahu bahwa sebenarnya kisah Robin dan Winnie adalah cerita nyata. Setelah mereka berdiskusi cukup lama, akhirnya mereka pun menyepakati bahwa karakter beruangnya bernama Winnie the Pooh. Sedangkan karakter Billy akan mengambil dari nama aslinya yaitu Christopher Robin. Jadi di sini nama Christopher Robin bisa dikatakan benar-benar tidak mewakili nama Billy di dunia nyata.
Selanjutnya tampak Olive telah kembali dengan penuh semangat dan gembira setelah dari kepulangannya ke kampung halamannya selama 2 minggu. Awalnya Olive hanya izin selama 3 hari. Akan tetapi molor sampai 2 minggu disebabkan kondisi ibunya yang semakin memburuk sampai akhirnya meninggal dunia. Sehingga dengan demikian Alan pun bisa memahami tindakan yang diambil Olive. Beberapa hari berikutnya, buku karya Alan berjudul Winnie the Pooh itu pun mulai dicetak dan dipasarkan. Tak disangka ternyata buku Winnie the Pooh laris manis di pasaran. Semua orang menyukai buku karya Alan tersebut, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan buku Winnie the Pooh sampai diserbu pembeli berkali-kali, sehingga harus melakukan produksi mencetaknya berulang kali. Sampai di suatu hari kesuksesan buku Winnie the Pooh mendapat perhatian dari reporter sebuah media. Reporter itu pun berhasil menemukan hutan tempat Billy biasanya bermain. Reporter itu pun hendak mengambil gambar Billy, namun Olive mencegah dan melarangnya sebab mereka belum membuat janji pertemuan dengan Alan sang ayah. Reporter tersebut lalu berkata kalau mereka tidak ingin bertemu dengan ayahnya, tetapi hanya ingin berbicara dengan Billy alias Christopher Robin. Namun Olive merasa situasi saat itu tidak baik bagi Billy, dia pun kemudian bergegas membawa Billy pulang. Sesampainya di rumah, Olive kemudian menceritakan tentang reporter tersebut kepada kedua orang tua Billy. Daphne sang ibu pun justru sangat senang mendengarnya. Menurutnya hal itu adalah peluang kesuksesan bagi mereka, karena setelah itu mereka akan menjadi semakin terkenal. Sejak saat itulah kiriman surat banyak berdatangan ke rumah Alan yang ditujukan untuk Billy. Bahkan petugas pos sampai meminta Alan sebaiknya mengambil sendiri surat-surat di kantor pos, sebab jumlahnya yang terlalu banyak membuat petugas pos itu kesulitan. Billy juga menjadi sering menghadiri acara dan kerap kali mendapatkan berbagai hadiah, entah itu ditujukan untuk dirinya ataupun untuk hewan-hewan yang ada di dalam bukunya. Singkat cerita, kini semua orang pun telah mengetahui siapa karakter Christopher Robin, Winnie the Pooh, dan pengasuhnya. Serta hutan yang dijadikan tempat bermain Robin dalam buku itu benar-benar ada di dunia nyata. Billy selanjutnya bertanya kepada Olive kenapa semua orang menyukai Winnie the Pooh, padahal itu adalah beruang miliknya. Olive kemudian menjelaskan bahwa semua itu mereka lakukan sebab setelah Perang Dunia hampir seluruh orang dalam kesedihan. Sehingga kehadiran Winnie the Pooh dapat mengembalikan kebahagiaan mereka dengan hal-hal sederhana. Tapi Billy berkata bahwa dirinya adalah Billy Moon, bukan Christopher Robin seperti yang mereka kenal. Sehingga dia tidak ingin membagikan dirinya dengan siapapun. Kepopuleran Billy pun terus berlanjut, namun hal itu tampak tidak membuat Billy bahagia karena waktunya habis untuk membalas surat dan jadwal wawancara. Bahkan untuk berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kepopuleran buku Winnie the Pooh, Billy tidak memiliki waktu lagi untuk bermain-main. Karena buku tersebut seolah-olah menjelaskan kepada semua orang bahwa Billy adalah anak paling bahagia di bumi. Dan sebenarnya Billy hanya ingin bermain lagi di hutan bersama ayahnya seperti sebelumnya. Kini dia tidak hanya terkenal di Inggris saja, melainkan terkenal di seluruh dunia. Di tempat berbeda, Daphne sang ibu tampaknya begitu bahagia dengan kehidupan mereka saat ini. Sementara Alan sebagai ayah dari Christopher Robin berkata kepada orang yang mengaguminya bahwa Christopher Robin dalam buku bukanlah anaknya yang sesungguhnya. Tapi orang-orang tidak percaya dengannya sebab nama keduanya sama dan keduanya sama-sama pandai memanjat pohon. Mendengar respon orang-orang seperti itu membuat Alan sedikit kesal, karena orang-orang lebih menyanjung karakter dalam buku daripada dia sebagai penulisnya. Kemudian di hari ulang tahun Billy, ayah dan ibunya tidak bisa bersamanya karena sedang berada di Amerika. Tapi mereka tetap memberikan Billy hadiah spesial kepada anaknya berupa kelompok drum band yang didatangkan ke rumahnya. Dengan penuh antusias dan gembira, Billy kemudian menceritakan kepada ayahnya via telepon apa yang dia lakukan di hari ulang tahunnya. Setelah itu Olive mengajak Billy keluar untuk jalan-jalan melihat bulan dan juga bermain balapan tongkat di sungai. Keesokan harinya ayah dan ibu Billy pun akhirnya pulang. Selanjutnya mereka berkata kalau mereka akan mengajak Billy pergi ke tempat yang istimewa. Ternyata tempat istimewa yang dimaksud adalah sebuah toko mainan yang mengadakan sebuah kompetisi besar dengan hadiah minum teh bersama Christopher Robin bagi pemenangnya. Di tempat itu pun tampak jelas betapa tidak bahagianya Billy yang harus memenuhi ekspektasi orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai Christopher Robin seperti di dalam buku. Sebab kisah Christopher Robin dalam buku itu memang terinspirasi dari kisahnya. Alan sang ayah pun mulai menyadari ketidakbahagiaan anaknya, namun dia memilih tetap diam. Sepulangnya Billy dan Olive jalan-jalan dari kebun binatang. Malamnya Olive memiliki janji berkencan dengan pria bernama Alfred yang akhirnya membuatnya jatuh cinta. Tapi hal tersebut membuat Billy marah kepada Olive.
Sebab dia semakin merasa tidak ada satupun orang yang sayang dan mengerti dirinya, sehingga Billy pun melarang Olive menikah dengan pria itu. Kabar hubungan Olive dengan Alfred yang berencana akan segera menikah itu pun sampai ke telinga Alan dan Daphne. Hal tersebut membuat Daphne berpendapat kalau Olive telah mengkhianati anaknya. Mereka kemudian melontarkan tuduhan terhadap Olive yang berujung dengan memecat Olive dari pekerjaannya sebagai pengasuh Billy. Olive pun menerima keputusan mereka, tapi dia mengatakan satu hal yang penting bahwa Alan sama sekali tidak pernah melakukan yang terbaik untuk Billy. Menurut sudut pandang Olive sendiri, Alan hanya memanfaatkan Billy anaknya demi buku-buku karyanya. Padahal agar bisa tumbuh dengan baik, Billy seharusnya tahu bahwa dirinya penting bagi seseorang. Mendengar perkataan Olive seperti itu, Daphne lalu menjawab kalau Billy sudah hampir membunuhnya saat melahirkannya. Lalu dijawab oleh Olive bahwa bukan dia saja yang bisa melahirkan, bahkan sapi pun juga bisa. Dia kembali menatap Alan sambil berkata harusnya seorang ayah harus bisa membela anaknya sendiri. Pada malam berikutnya, Olive menyempatkan diri menemui Billy sebelum pergi dari rumah itu. Dia berkata kepada Billy bahwa seorang pengasuh akan selalu mencintai anak yang diasuhnya. Selain itu, Olive juga mendoakan kebahagiaan bagi Billy dan berjanji akan menyimpan semua kenangan yang dia miliki bersama Billy. Kemudian keesokan paginya, Billy yang terbangun sudah tidak mendapati Olive lagi di rumahnya. Billy telah kehilangan Olive ditambah ibunya melarangnya untuk menangisinya. Alan selanjutnya mengajak Billy pergi ke kebun binatang dan di sana Billy diminta untuk berfoto bersama seekor beruang oleh pengelola. Alan sebenarnya ingin menolaknya sebab itu cukup berisiko bagi anaknya, tapi Billy mengatakan dirinya tidak apa-apa. Beberapa saat kemudian Alan pun mulai sadar bahwa betapa tidak nyamannya menjadi pusat perhatian orang-orang dimanapun mereka berada. Untuk itu Alan pun kemudian memutuskan untuk berhenti menulis cerita Winnie the Pooh. Dia lalu berjanji kepada Billy kalau dia tidak akan lagi membuatnya menjadi Christopher Robin. Mendengar keputusan ayahnya seperti itu, Billy pun sontak sangat senang. Lalu untuk mewujudkan janjinya juga memberikan yang terbaik buat anaknya, Alan kemudian memasukkan Billy ke sebuah sekolah asrama. Billy pun tampak sangat bahagia disambut baik oleh kepala sekolah, juga satu siswa yang diberi tanggung jawab mengawasi Billy. Akan tetapi kehidupan di sekolah itu tidak seindah yang dibayangkan Billy. Sana Billy kemudian dibully oleh siswa-siswa lainnya selama masa sekolahnya. Di sekolah itu Billy tidak mempunyai teman satupun, bahkan untuk membantunya, di sana dia benar-benar sendirian. Singkat cerita, di hari kelulusannya Billy gagal lolos dalam seleksi menjadi prajurit yang akan dikirim ke medan perang. Hal tersebut tentu saja membuat kedua orang tuanya merasa lega dan bersyukur. Akan tetapi Billy sendiri tidak menginginkan itu, sebaliknya dia justru ingin lolos menjadi prajurit dan ikut berperang. Billy pun kemudian meminta ayahnya menggunakan koneksinya untuk membantu dirinya agar bisa masuk menjadi prajurit. Alan sang ayah pun mengabulkan permintaan anaknya sebab rasa bersalah yang pernah dilakukan kepadanya. Billy pun akhirnya bisa masuk menjadi salah satu prajurit dan memperlihatkan senyum bahagia saat dirinya memakai seragam militer. Sebelum berangkat menggunakan kereta api, Billy dan ayahnya terlebih dulu berbicara untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi dan yang mereka rasakan. Alan lalu mengungkapkan bahwa hari-hari yang paling bahagia dalam hidupnya adalah saat-saat berdua bersama Billy. Dia juga berkata kalau dia membuat buku Winnie the Pooh karena Billy sendirilah yang memintanya dibuatkan buku. Dengan singkat Billy pun kemudian menjawab kalau dia meminta dibuatkan buku untuknya, bukan dibuatkan buku tentangnya. Tak lama kemudian kereta yang ditunggu akhirnya tiba. Billy pun langsung pergi begitu saja tanpa berkata sekata pun kepada ayahnya. Sedangkan Alan sang ayah hanya bisa pasrah dengan keputusan Billy. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah anaknya pergi ke medan perang. Beberapa minggu kemudian Alan mendapat kiriman surat yang menyatakan Billy menghilang dengan dugaan kalau dia telah meninggal. Setelah mengetahui hal itu, Daphne pun menyalahkan Alan karena dia yang membantu Billy pergi bergabung menjadi prajurit. Sementara Alan sendiri tampak sangat terpukul dengan berita tersebut. Dia lalu teringat kata-kata yang diucapkan Billy anaknya bahwa dulu dia hanya ingin bermain dengan ayahnya. Billy juga pernah mengatakan kalau dia tidak ingin uang atau apapun yang dihasilkan dari buku Winnie the Pooh. Billy berkata kalau dia bukan Christopher Robin maupun Billy Moon. Ia adalah prajurit yang belum pernah merasakan kebahagiaan. Dan hal yang paling diinginkan oleh Billy selama ini adalah ayahnya. Kemudian di suatu malam ketika Alan sedang merenungi kesalahannya kepada Billy sang anak, tiba-tiba dari kejauhan tampak sosok berjalan mendekatinya. Setelah itu betapa terkejutnya Alan menyaksikan siapa yang datang malam itu di hadapannya.
Dia ternyata adalah Billy, anak satu-satunya yang masih hidup. Sementara Daphne sang ibu langsung bergegas keluar dari rumah, menyambut anaknya dengan penuh tangis haru. Setelah itu Billy juga tidak lupa mencari dan bertemu dengan Olive, mengasuhnya. Mereka selanjutnya melakukan hal yang dulu sering mereka lakukan bersama, yaitu bermain balapan tongkat. Keesokannya, Alan kemudian mengajak Billy pergi ke bukit yang sebelumnya pernah mereka datangi saat Billy masih kecil. Di sana Billy kemudian bercerita bahwa saat para prajurit sedang ditembaki, lalu salah satu prajurit menyanyikan sebuah lagu dengan merubah sebagian liriknya. Seketika itu pun Billy berpikir bagaimana orang itu mengetahui lagu tersebut. Billy akhirnya sadar kalau semua orang telah mengetahui lagu tersebut, padahal lagu itu adalah miliknya sebelum orang lain mengetahuinya. Dia lalu menyanjung buku-buku cerita karya ayahnya, dan itu adalah hal hebat yang dilakukannya. Alan sang ayah pun berterima kasih sekaligus meminta maaf untuk semua hal buruk yang pernah dialami Billy selama ini. Sebab meskipun tulisannya membuat orang lain bahagia, namun masa kecil anaknya harus dikorbankan. Di bagian akhir, cerita penghasilan begitu besar dihasilkan dari kisahnya. Namun Christopher Robin tidak pernah mengambil sepersen pun untuk dirinya. Christopher Robin juga telah menikah dan membuka sebuah toko buku kecil di wilayah Devon. Dia juga menyebut bahkan hampir sebagian mainan miliknya disimpan dan dipajang di perpustakaan umum di New York. Mainan-mainan Robin itu pun berhasil menarik 750.000 pengunjung per tahunnya.